jolt and then you'll die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Nurriansyah. Saya berasal dari Palembang. Saya kuliah di Universitas Bina Dharma Palembang dengan NIM 2012214. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu konvers, invers, dan kontraposisi. Apakah teman-teman sudah belajar tentang konvers, invers, dan kontraposisi? Baik, sebelumnya kali ini saya akan menjelaskan tentang konvers, invers, dan kontraposisi dalam materi logika matematika. Apa itu logika? Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu aoios atau disebut logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat sebagai ilmu. Logika disebut juga dengan logike epitisme, atau dalam bahasa Latin biasa disebut dengan logika scientia atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Oke, ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Berarti kata-kata yang dikeluarkan itu secara logis untuk dipikirkan oleh manusia. Kita masuk ke konvers. Konvers, apa itu konvers? Pasti teman-teman sudah tahu. Konvers adalah perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain. Pernyataan Q, P disebut konvers dari Q, P. Example, perhatikan pernyataan ini. Jika suatu bendera adalah bendera Republik Indonesia, maka ada warna merah pada bendera itu. Bentuk umum suatu implikasi adalah P ke Q. Pada contoh di atas, P bendera Republik Indonesia, Q bendera yang ada warna merahnya dari implikasi. Jadi P implikasi Q di atas dapat dibentuk tiga implikasi lain dengan menggunakan P dan Q sebagai dasar. Selanjutnya kita masuk ke invers. Invers juga sama seperti konvers tapi kebalikannya. Invers adalah pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lazim. Pernyataan PQ disebut invers dari PQ. Jika suatu bendera adalah bendera Republik Indonesia, maka ada warna merah pada bendera itu. Bentuk umum suatu implikasi adalah P ke Q pada contoh di atas. Bendera Republik Indonesia, bendera yang ada warna merahnya dari implikasi P implikasi Q. Di atas dapat dibentuk tiga implikasi lain dengan menggunakan P dan Q sebagai dasar inversnya. Selanjutnya kita masuk ke kontraposisi. Pernyataan Q, P disebut kontraposisi dari P ke Q. Jika suatu bendera adalah bendera Republik Indonesia, maka ada warna merah pada bendera itu. Bentuk umum suatu implikasi adalah P ke Q pada contoh di atas. Contoh P, bendera Republik Indonesia,
Q bendera yang ada warna merahnya. Dari implikasi P ke Q di atas dapat dibentuk 3 implikasi lain dengan menggunakan P dan Q sebagai dasar. Konversnya berarti yaitu Q ke P, berarti dalam kebalikan, dan kontraposisinya seperti itu juga. Ini contoh nilai tabel kebenaran konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi. Ini yang pertama, P, Q, P ke Q, Q ke P, PQ, QP. Dia hanya berbalik-balik. P bernilai benar, Q benar, PQ benar, QP benar, PQ benar, QP benar. Sini dia bernilai benar, salah, salah, benar, benar, salah. Logo B itu berarti dinyatakan benar. Logo S dia dinyatakan salah. Tabel urutan ketiga salah, benar, benar, salah, salah, benar. Salah, salah, benar, 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 benar. Oke. Dengan demikian, konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi, jika suatu bendera adalah bendera Republik Indonesia, maka ada warna merah pada bendera tersebut berturut-turut. Jika suatu bendera ada warna merahnya, maka bendera tersebut adalah bendera Republik Indonesia atau konvers dari implikasi. Jika suatu bendera bukan bendera Republik Indonesia, maka pada bendera tersebut tidak ada warna merahnya. Kebalikan dari implikasi itu tersebut. Baik. Jika suatu bendera tidak ada warnanya, warna merahnya, maka bendera itu bukan bendera Republik Indonesia. Example menentukan ingkaran. Ini contoh soal. Ini adalah contoh jawaban. Lanjut, kita akan mencari contoh lain dari implikasi, kontraposisi, dan invers. Kita akan searching di Google. Oke teman-teman, sebentar sinyalnya agak lag, maklum, laptop kentang. Waduh, banyak sekali contoh dari invers, konvers, dan sebentar sinyalnya agak lelet. Maklum, laptop kentang, jadi teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, bentar. Kita cari contoh lain yang bisa kita terjemahkan agar lebih mudah. Sini ada contoh dari konvers, invers, dan kontraposisi. Ada dikasih contoh satu, jadi kita akan cari contoh yang lainnya satu lagi. Dia minta tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari pertanyaan yang dia berikan. Jika hari hujan, maka Rina membawa payung. Oke. Dari implikasi di atas, kita misalkan P, Q, maka P hari hujan, Q Rina membawa payung. Implikasi P hari tidak hujan, implikasi Q
Rina tidak membawa payung. Dengan demikian, ada beberapa kalimat yang kita peroleh dari untuk contoh converse, inverse, dan kontraposisi. Kalimat digabungkan. Jika Rina membawa payung, maka hari hujan. Jika hari tidak hujan, maka Rina tidak membawa payung. Oke, kontraposisinya. Jika Rina tidak membawa payung, maka hari tidak hujan. Berarti converse, inverse dia tidak beda jauh. Jika converse ke inverse dia hanya membalik, dan jika kontraposisi dia ini lawan kata. Ini adalah tabel kebenaran dari kata-kata yang kita contohkan di atas. Kita akan cari satu contoh lagi. Panas. Oke, di sini ada sepertinya ada contoh lagi, teman-teman. Di sini ada tabel contoh dari implikasi converse. Teman-teman bisa baca. Selanjutnya ada contoh kontraposisi, tabel kebenarannya, hubungan implikasi. Nah, ini teman-teman. Nilai di sini ada contoh yang terdapat hubungan implikasi converse, inverse, dan kontraposisi. Dia ada nilai kebenaran suatu implikasi ekuivalen dengan kontraposisinya. Implikasi tidak ekuivalen dengan bentuk converse dan inverse, sedangkan nilai kebenaran inverse suatu implikasi ekuivalen dengan bentuk converse-nya. Hubungan antara implikasi converse dan inverse kontraposisi ini dapat dilihat dari diagram berikut. Ini adalah hubungan antara inverse, converse, implikasi, dan kontraposisi. Di sini terlihat jelas kontraposisi bisa terbagi kemana saja, tetapi yang lain ada yang tidak bisa. Seperti contoh tadi, implikasi tidak ekuivalen dengan bentuk converse dan inverse. Seperti itu, teman-teman. Dengan demikian penjelasan dari saya tentang converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya bicarakan dan dapat membantu teman-teman ke depannya. Demikian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.